Ya, memang benar sekali di awal Mei itu ada laporan terkait ada pencabulan yang dilakukan oleh salah satu dosen pengajar di pesantren yang ada di daerah Cibiru terhadap anak-anak santrinya yang berusia masih belasan tahun. Semua dari kita, jadi 8, 1 sampai ada 2 anak. Nah ini, tapi dari semua sekarang selama 6 bulan semua sudah lahir. Jadi kan tadi di TV saya melihat 2 lagi hamil, tidak, sekarang semua sudah dilahirkan. Sebenarnya mereka sekolah di sana juga karena gratis, jadi mereka banyak bertalian saudara dan tetangga. Jadi seperti yuk kita belajar di sana gratis. Nah inilah awalnya. Kemenak ya, ikut dalam artian ikut juga untuk meminta izin kepada kami di sini. Dan kumpulnya pun di masjid. Begitu berjalan pesantren ini, memang aktivitas santrinya itu kita berbaur di sini, ikut berjamaah. Tapi setelah setahun lebih setelah pembangunan masjid ini, tiba-tiba tidak ikut berjamaah lagi di sini. Lapor ke Polda Jabar. Apalagi walaupun dibilang pesantren, ternyata pengajarnya yang mengurus pesantren itu cuman si pelaku. Kalaupun ada guru yang datang, ternyata mereka diiming-imingkan untuk belajar, tapi ternyata mereka belajarnya adalah guru datang itu. Ya memang tidur di sini ada yang tidur, ada yang enggak gitu. Tapi dia ganti-ganti kan santriwati itu tidur di sini berarti. Tidur di sini. Kira-kira ada berapa tuh Pak? Berapa santriwati yang tidur di sini? Memang Bapak tahu aja. Yang saya tahu ada 5 lebih, gitu kadang ganti lagi santrinya. Ada saksi yang memberikan informasi kepada kami dan juga ada laporan dari salah satu donatur yang menyampaikan bahwa ada sesuatu yang keganjilan, sehingga kita lakukan penyelidikan. Akhirnya terungkaplah peristiwa ini. Fakta baru, Ustadz cabuli 12 santriwati, ternyata pelaku selewengkan dana pesantren, uangnya buat sewa hotel. Kejati, Jawa Barat akan mengawal kasus asusila yang dilakukan oknum Ustadz di salah satu pondok pesantren di Cibiru, Kota Bandung. Kepala Kejaksaan Tinggi Jabar Asep N. Mulyana kepada wartawan menjelaskan bahwa jajarannya akan mengawal kasus ini agar tersangka mendapatkan hukuman yang sesuai. Kami akan terus mengawal kasus ini saat ini proses persidangan baru tetap meminta keterangan saksi. Jelasnya kepada wartawan pada Kamis 9 Desember 2021. Pihak Kejati, menurut Kejati, menemukan fakta baru dalam kasus Ustadz cabul ini. Ternyata guru cabul HW telah menyalahgunakan dana bantuan pesantren di Bandung untuk berbuat mesum di hotel. Saat ini kami mengungkap dugaan HW menyulap status para bayi yang lahir dari kekerasan seksual terhadap para anak didiknya menjadi yatim piatu. Itu kita dalami dan bekerja sama dengan kepolisian, jelasnya. Kemudian HW menjadikan bayi-bayi itu sebagai alat untuk meminta bantuan kepada sejumlah pihak. Kejati menambahkan bahwa aksi HW tak sampai di situ. Pria yang berusia 36 tahun ini menyalahgunakan dana program Indonesia Pintar atau PIP yang seharusnya untuk para korban juga diambil. Jadi saya menduga bahwa yayasan pesantren itu dijadikan modus operasi kejahatannya. Begitulah kata Kepala Kejati Jabar Asep N. Mulyana saat ditemui di Kejati Jabar Bandung pada Kamis 9 Desember 2021. Menurut Kejati, dugaan itu berdasarkan dari pengumpulan data dan penyelidikan yang dilakukan intelijen di Kejati Jabar, bahwa kemudian juga terdakwa menyalahgunakan dana bantuan yang berasal dari bantuan pemerintah untuk kemudian digunakan misalnya katakanlah menyewa apartemen. Begitulah ucapnya. Bahkan Asep menyebut tidak hanya menyewa apartemen, uang bantuan tersebut juga diduga digunakan untuk membayar sewa kamar hotel. Kemungkinan begitu nanti didalami, begitulah pungkasnya.